Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 79 ya dek, mulai dari soal nomor 19. Nah yuk langsung kita kerjakan. Oh iya, ada baiknya sebelum mengerjakan kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 19. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Berapa meter hasil lompatan juara 2? Nah, kata kuncinya ini di sini, Dek. Juara 2-nya itu hanya mampu melompat 3/4 dari lompatan juara 1. Nah, kalau ada kata-kata dari, ini langsung kita ganti dengan kali. Jadi gini caranya. Lompatan juara 2-nya adalah 3/4 dari. Nah, langsung kita akan ganti menjadi kali ya. Lompatan juara 1-nya berapa? Ini, 1/3 meter. Gini. Ya, terus dihitung deh, nanti satuannya meter. Cara ngitungnya gini, 3/4-nya tetap, kemudian dikali, nah 1/3-nya harus dirubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 1, 3, tambah 1, 4/3, jadi 4/3, gini. Sama dengan, nah kalau udah perkalian gini, boleh dicoret-coret ya. Yang dicoret-coret adalah atas dengan bawah. Maksudnya gimana ini? 3 dibagi 3, berapa? 1. Terus 4 dibagi 4 juga 1. Gini. Berarti hasilnya 1 kali 1. 1 kali 1 adalah 1. Satuannya meter. Nah ini. Berarti nomor 19 ini berapa meter hasil lompatan juara 2? Hanya 1 meter. Gitu. Paham ya? Yuk kita tulis 1 meter. Nah, gini. Oke, kalau untuk hitungan ini tadi ya, misalnya kalau nggak pakai coret-coret gimana Kak Sari? Nah, Kak Sari tunjukkan caranya kalau tidak pakai coret-coret. Nanti hasilnya pasti sama aja. Gini kan, 3/4-nya tetap, terus dikali, ini 1/3-nya dirubah menjadi pecahan biasa, tetap ya, 3 kali 1, 3, tambah 1, 4, berarti 4/3. Nah, kalau nggak pakai coret-coret caranya gini, langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas 3 kali 4, 12 per bawahnya 4 kali 3. 4 kali 3 juga 12 tuh. 12/12. Per itu seperti bagi, Dek. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 1 meter juga jawabannya. Nah, sama ya. Gitu. Oke, cuman Kak Sari sarankan kalau untuk perkalian pecahan pakai sistem coret-coret. Jadi nanti tidak kesulitan kalau angka-angkanya besar, ya. Sip. Lanjut ke soal nomor 20. Kita baca dulu ya. Santi mempunyai 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberi kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Oke, jadi di sini lagi-lagi ada kata-kata dari. Kalau ada kata-kata dari, ini langsung diganti menjadi kali. Nah, berapa kali berapa? Ini 3/4 dari 2 roti. Berarti 3/4 kali 2. Itu yang kita hitung ya. Yuk, nomor 20. 3/4 kali 2 roti. Gini. Terus cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya 3-nya aja dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Pernya tetap 4. Gini ya, sama dengan 6/4 ini bisa kita rubah dulu menjadi pecahan campuran. Atau kalau mau disederhanakan dulu boleh. 6/4 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, jadilah 3/2. 3/2 baru kita jadikan pecahan campurannya, Dek. Gini, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3? 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 1 kan 2. Agar menjadi 3, di sini harus ditambah angka 1. Cek dulu. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3/2. Gini. Jadi ini adalah roti yang apa ini? 1/2. Roti yang diberikan kepada adiknya.
Nah, tadi kan 3/4 bagian itu diberi kepada adiknya. Ini 3/4 bagian dari 2. Ternyata hasilnya adalah 1/2 bagian roti. Ini yang diberi kepada adiknya. Tetapi yang ditanya bukan ini, bukan berapa yang diberi kepada adiknya. Yang ditanya adalah berapa bagian sisa roti pada Santi, sisanya. Oh, berarti awalnya kan Santi mempunyai 2 roti. Kemudian diberikan kepada adiknya 1/2. Kalau diberikan itu berarti dikurang. Nah, sisanya inilah nanti. Ya, gimana cara menghitungnya? Gini aja. 2 dikurangi 1/2, kita jadikan dulu 2 dikurangi, ini kembalikan ke pecahan biasa. Pecahan biasanya ini ya Dek ya, 3/2 ya. 2 kali 1 2 tambah 1 3/2. Gini, 3/2. Oke, nah sekarang sama dengan di bawah aja deh ya, sama dengannya. Duanya ini sebenarnya kalau nggak ada per itu dia adalah per 1 Dek. Jadi boleh ditulis gini. Nah, 2/1 dikurangi 3/2 gitu ya. Sama dengan lagi. Sekarang kita cari KPK dari 1 dan 2. KPK dari 1 dan 2 adalah 2. Berarti per 2/2. Nah, 1 berubah jadi 2. 1 jadi 2 itu dikali 2. Makanya yang atas juga harus dikali 2. 2 dikali 2, 4. Sekarang 2 menjadi 2 itu tetap. Berarti kalau gitu atasnya juga tetap 3. Gini ya. Sekarang kita punya 4/2 dikurangi 3/2. Oke. Per 2 kurangi per 2, hasilnya tetap per 2. 4 kurangi 3, 1. Nah, inilah jawabannya. Jadi, sisa roti yang ada pada Santi adalah 1/2 bagian. Ya, kita pindahkan ya. 1/2 bagian. Oke, sip. Lanjut soal nomor 21. Kita baca dulu. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Ini soalnya simpel ya Dek. Jadi 1 gelas itu daya tampungnya atau dapat memuat 1/10 liter. Nah, kita punya berapa gelas? Punya 6. Berarti tinggal diapakan? Tinggal dikali aja ya. 1/10 dikali 6. Yuk kita tulis. 1/10 dikali 6. Gini. Cara ngitungnya gimana? Satunya aja dikali 6. 1 dikali 6. 6. Pernya tetap per 10. Dah. Terus ini boleh kita sederhanakan dulu ya. 6 sama 10 itu sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Berarti 3/5. Satuannya apa? Ikut satuannya tadi di sana, liter. Nah, berarti 3/5 liter. Gitu aja jawabannya ya. Kita pindahkan 3/5 liter. Oke, lanjut soal nomor 22. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 meter kain katun. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Nah, kalau ini bukan soal perkalian, melainkan soal pembagian. Kenapa? Karena awalnya kainnya itu besar deh. 2 meter itu besar ya. Kemudian dijadikan kecil-kecil, hanya berukuran 1/4 meter. Nah, nanti kan jadi banyak kainnya karena dipotong-potong gitu. Sehingga ini adalah soal cerita tentang pembagian pecahan. Cara mengerjakannya ya kita bagi gini. 2 dibagi 1/4 gitu. Nah, terus kalau pembagian pecahan itu harus dirubah menjadi perkalian deh. Caranya 2-nya tetap dikali 1/4-nya harus dibalik menjadi 4/1 gitu ya. 1/4 jadi 4/1. Paham ya? Sekarang sama dengan, nah kalau udah perkalian sih seperti tadi aja. Caranya tinggal dikalikan yang atas. 2 kali 4, 8. Pernya tetap ini per 1. Nah, 8/1 itu seperti 8 dibagi 1. 8 bagi 1 berapa? 8.
Nah, udah. Jadi ini jawabannya ya, ada 8 pakaian bayi yang dapat dibuat. Kita pindahkan di sini. Kan ini pertanyaannya berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? 8 pakaian bayi yang dapat dibuat gitu ya kalau lengkapnya. Sip. Lanjut soal nomor 23. Kita baca dulu. 23. Seorang penjahit menerima 7 meter kain bakal untuk dijadikan 3 buah celana. Tiap celana berukuran sama. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk satu kain celana? Nah, ini sama. Tentang pembagian pecahan lagi. Jadi gini, nanti 7 meter itu dijadikan 3 celana. Berarti setiap celana berapa ukurannya? Ya 7 meter dibagi 3. Gitu aja ya. Kita tulis nomor 23. 7 meter dibagi 3. Gini aja. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk pecahan boleh 7/3. Seperti ini, Dek. Sekarang kita rubah menjadi pecahan campuran. 7/3. 3, gini ya. 3 dikali berapa yang mendekati 7? 3 dikali 2. Kan 3 dikali 2, 6. Agar menjadi 7 harus ditambah angka 1. Gini, cek dulu. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7/3. Betul. Berarti 2 1/3. Satuannya apa? Meter gitu. Jadi inilah jawabannya. Kan yang ditanya tadi berapa meter kain yang dibutuhkan untuk satu kain celana? 2 1/3 meter. Gitu. Yes. Lanjut ke soal nomor 24-nya. Bu Vera memiliki 5 potong roti. Roti tersebut akan dibagikan pada 3 orang anaknya dan tiap anak mendapat bagian yang sama. Berapa potong yang diperoleh tiap anak? Ya tinggal langsung dibagi aja ya. 5 potong dibagi 3. Yuk langsung. 5 potong dibagi 3. Berarti ya 5 bagi 3. Jadikan pecahan 5/3 gitu. Jadikan campuran bisa ya, per 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Tentu saja 3 kali 1. Kan 3 kali 1 3. Nah, agar jadi 5 di sini harus ditambah angka 2. Gitu. Cek 3 kali 1 3 tambah 2 5/3 ini. Jadi tiap anak memperoleh 1 2/3 potong kue. Oke, kita pindahkan ya. 1 2/3 potong kue untuk tiap anak. Oke. Lanjut soal nomor 25. Baca dulu. Robi mempunyai 27 kelereng. Oke, sebanyak 5/9 dari, ini ada kata-kata dari ya, Dek. Nanti langsung diganti kali. Saya ulang, sebanyak 5/9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi? Nah, terus berapa sisa kelereng Robi? Oke, jadi pertanyaannya ada 2. Yang kita kerjakan dulu, banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi. Sebanyak apa? Sebanyak ini, 5/9 dari kelerengnya Rudi. Dari kelerengnya Robi. Berarti 5/9 kali ini, kelerengnya Robi 27. Langsung kita hitung ya, 5/9 kali 27. Nih, ini kelereng yang diberikan kepada Rudi ya. 5/9 kali 27 sama dengan. Nah, gimana caranya? Caranya boleh 5 dikali 27. Terus nanti hasilnya berapa baru per 9. Boleh. Atau kalau ini kita lihat 27 ini bisa dibagi dulu dengan 9 ya. 27 dibagi 9 adalah 3 gitu. Sehingga hasilnya tinggal 5 kali 3, 15. Nah, ini aja. Jadi 15 kelereng. 15 kelereng ini yang apa, Kak? 15 kelereng ini yang diberikan kepada Rudi. Diberi ke
Rudi. Oke, ini sudah terjawab satu soal. Nah, satu soalnya tadi lagi, terus sisa kelerengnya berapa? Sisanya adalah, tadi kan awalnya kelerengnya 27 punya Robi ya. Terus yang 15 diberikan ke Rudi, berarti langsung dikurangi 15. Nah, sisanya berapa? Tinggal dihitung ya. 27 dikurangi 15, 12 buah kelereng. Nah, ini ya, sudah terjawab dua-duanya ya. Yuk kita pindahkan. Jadi berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi? 15 buah. Oke. Berapa sisa kelereng Robi? 12 buah. Kalau kalian pakai kalimat ya, Dek ya. Karena ini kan soal cerita. Nah, kalau Kak Sari langsung aja hitungannya. Yang penting kalian paham gitu. Bikin jadi kan gampang ya. Jadi banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi adalah 15 buah. Dan banyak sisa kelereng Robi adalah 12 buah. Gitu aja udah bener kok. Kalau hitung-hitungannya samain dengan punyanya Kak Sari ini. Gitu. Oke, lanjut soal nomor 26. Geser dulu. Ini. Dalam lomba tolak peluru, Andi melempar sejauh 10 kali 1/3 meter. Sedangkan Budi melempar sejauh 10 kali 2/5 meter. Siapakah antara kedua anak itu yang melempar lebih jauh? Nah, jelaskan. Kalau disuruh menjelaskan berarti ya harus kita hitung ya. Nanti hasilnya yang lebih jauh akan terlihat di sana. Apakah Andi ataukah Budi? Ya, yuk kita hitung. Untuk Andi dulu ya. Andi melempar sejauh 10 kali berapa, Dek? Ini 1/3 meter. Kita hitung sama dengan 10 kali 1 ya 10 pernya ini 3. Berarti 10/3 meter. Dijadikan pecahan campuran ya. 10 dibagi 3. 3 dikali berapa yang mendekati 10? 3 dikali 3. Kan 3 dikali 3 9 ya, Dek. Agar jadi 10 harus ditambah angka 1 di sini. Nih, berarti Andi melempar sejauh 3 1/3 meter. Atau dengan kata lain 3 meter lebih gitu. Nah, sekarang untuk yang Budi. Budi tadi melempar sejauh 10 dikali ini 2/5 meter. Oke, kita letakkan di sini. Nah, sama dengan boleh 10 kali 2, 20, terus nanti per 5 boleh. Atau langsung gini juga boleh. 10-nya dibagi 5 dulu. 10 dibagi 5 adalah 2. Sekarang 2 kali 2, 4. Pas banget ya. Berarti Budi melempar sejauh 4 meter gitu. Nah, udah terjawab kan? Andi 3 meter lebih, Budi 4 meter. Tadi yang ditanya siapa yang melempar lebih jauh? Siapa dong yang melempar lebih jauh? Budi. Nah, kita jawab ya. Budi yang melempar lebih jauh. Yaitu 4 meter gini. Kalau mau dilanjutkan, sedangkan Andi hanya melempar sejauh 3 1/3 meter. Paham ya, Dek ya? Oke, sudah terjawab. Mau dipindahkan ke buku boleh ya. Siapa yang melempar lebih jauh? Budi. Nah, kalau jawaban singkatnya sih gitu aja. Penjelasannya sudah ada di coret-coretan kita ini tadi ya. Oke, sip. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 80 ya, soal nomor 27. Yuk. Ini nomor 27-nya. Mana yang lebih banyak? 3/4 dari 5 ton atau 5/6 dari 5 ton? Jelaskan. Ini deh, ada kata-kata dari ya. Nah, kalau menghitungnya, kata-kata dari itu dirubah menjadi kali. Udah mulai hafal ya? Sip. Yuk. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih banyak, berarti ini dua macam ini kita hitung. Yang pertama 3/4 dari 5 ton. Hitungnya 3/4 kali 5 ton. Gitu ya, sama dengan caranya. Yuk, langsung 3 kali 5 adalah 15, pernya ini 4. Nah, sekarang 15/4 jadikan pecahan campuran per 4.
4 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? 4 kali 3. Kan 4 kali 3 itu 12. Agar jadi 15 harus ditambah angka 3 di sini. Nah, berarti ini 3 per 4. Satuannya ton. Sekarang satu lagi, 5 per 6 dari 5 ton. Hitungnya ya 5 per 6 kali 5 ton. Ya, sama dengan, yuk 5 kali 5, 25. Pernya 6. Nah, jadikan pecahan campuran. Gini, per 6. 6 kali berapa yang mendekati 25, Dek? 6 kali 4 ya. Nah, 6 kali 4 kan 24. Agar jadi 25 harus ditambah angka 1. Gini. Jadi, 25 per 6 itu sama dengan 4, 1 per 6. Satuannya ton. Nah, sekarang sudah terlihat mana yang lebih banyak, apakah 3 ton lebih atau 4 ton lebih, gitu aja. Apakah angka 3 atau angka 4 yang lebih banyak? Tentu saja angka 4 ya. Jadi 4 1 per 6 ton itu lebih banyak dari 3 per 4 ton. Nah, jawabnya yang ini, jangan yang di sini. Jawabnya kembalikan yang di sini. Nah, 4 1 per 6 itu adalah 5 per 6 dari 5 ton. Jadi kita jawabnya yang itu. Kak Sari bantu cara menjawabnya ya. Kan pertanyaannya mana yang lebih banyak, 3 per 4 dari 5 ton atau 5 per 6 dari 5 ton. Kita jawab 5 per 6 dari 5 ton lebih banyak daripada gitu ya. 5 per 6 dari 5 ton gini lebih banyak daripada enggak kelihatan ya. Nah, lebih banyak daripada 3 per 4 dari 5 ton gitu. Kita sudah membuktikan ini tadi ya gitu. Paham ya, Dek? Paham. Lanjut ke soal nomor 28. Baca dulu ya. Bu Broto memiliki ladang gandum berbentuk persegi panjang. Oke, panjangnya 20 meter dan lebarnya 2 per 3 meter. Tentukan luas ladang gandum tersebut. Ini pertanyaan pertama. Kita diminta menentukan luas ladang gandumnya. Terus lanjut, hasil panen gandum Bu Broto adalah 15 ton per tahun. Bersamaan dengan musim panen, Bu Broto harus membayar uang kuliah anaknya. Untuk itu, Bu Broto harus menjual 2 per 3 dari gandum miliknya. Pertanyaannya, berapa ton sisa gandum Bu Broto? Berarti ini pertanyaan kedua. Nah, di soal 28 ini ada 2 pertanyaan ya, Dek. Hati-hati. Walaupun kelihatannya hanya ada 1 tanda tanya, tetapi di sini ternyata juga pertanyaan. Oke, Kak Sari bantu jawabnya ya. Nah, pertanyaan yang pertama dulu. Luas ladang gandum tersebut yang ditanyakan. Caranya gini, kita tulis aja atau kita gambar aja lebih tepatnya ya, biar mudah. Ladang gandum punyanya Bu Broto. Tadi berbentuk persegi panjang, Dek. Panjangnya 20 meter, lebarnya 8 2 per 3 meter. Dari sini nih. Nih, panjangnya 20 meter, lebarnya 8 2 per 3 meter. Kalau dipindahkan ke gambar jadinya gini. Kemudian kalau diminta menghitung luas, berarti kita hitung luas persegi panjang ini. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 20 dikali lebarnya 82 per 3 meter. Nah, langsung kita kalikan. Ini 20 dikali 82 per 3, boleh dirubah dulu yang 82 per 3 jadi pecahan biasa ya. 20-nya tetap, ini 82 per 3. 3 kali 8, 24. 24 ditambah 2, 26. Pernya per berapa? Per 3 gitu. Nah, sekarang nih sama dengan 20 boleh dikali 26. Berapa, Dek? Kalau 2 dikali 26 kan 52. Terus ada nolnya 1. Berarti 520. Pernya per 3. Gini. Nah, sekarang 520 per 3 ini kita jadikan pecahan campuran ya. Caranya kita pakai bagi kurung ya. Di sini caranya. 520 dibagi 3. Oke. 5 bagi 3 dapat 1. 1 kali 3 kan 3. Dikurangkan ya. 5 kurangi 3 2. Oke. 2 yang di sini turun.
22 bagi 3 itu 7, karena 7 dikali 3 itu 21. Dikurangkan lagi, 22 dikurangi 21 adalah 1. Terus nolnya turun, 10 dibagi 3 adalah 3, karena 3 dikali 3 adalah 9. Di sini 10 dikurangi 9 adalah 1. Dah, berarti 520 dibagi 3 itu 173 sisa 1. Nah, kita letakkan aja di sini 173 sisa 1 per 3. Pernya ngikut dari soal aslinya. Angka satunya ini dapat dari sisanya di sini. Ya, nah satuannya meter persegi karena ini kan luas tadi ya. Oke, Kak Sari ulangin sedikit ya. Jadi luas lahan gandum milik Bu Broto adalah panjang kali lebar ya, 20 meter kali 8, 2/3 meter. Setelah kita hitung luasnya ketemu 173 1/3 meter persegi ini. Jadi 173 meter persegi lebih dikit gitu deh ya. Kita pindahkan dulu jawabannya, 173 1/3 yang ini ya. Tentukan luas ladang gandum tersebut. Kak Sari kasih tanda di sini aja deh ya. 173 1/3 meter persegi. Nah, kalau kalian sih nulis di buku tulis ya, lebih bagus, lebih rapi. Ini Kak Sari hanya menandain aja bahwa di sini soal nomor 1 sudah terjawab. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada beberapa langkah, Dek. Yang pertama, perhatikan dulu. Setiap tahun Bu Broto ini mendapat hasil panen sebanyak 15 ton. Nah, dari 15 ton ini dijual 2/3-nya. Gitu loh, Dek, ya. Yang ditanya nanti justru sisanya. Hehehe. Kak Sari ulang. Dari 15 ton ini dijual 2/3 bagian. Berarti kan kita kalikan ya nanti ya, 2/3 kali 15 ton itu ketemu berapa. Nah, setelah ketemu, terus kita diminta mencari sisa gandumnya. Oke, Kak Sari tuliskan aja biar jelas. Nah, ini udah Kak Sari tuliskan. Gandum yang dijualnya adalah 2/3 dari 15 ton. Darinya sudah langsung Kak Sari ganti menjadi kali ya. 2/3 kali 15 ton. Yuk, 15-nya bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5 ya. Berarti 2 dikali 5 aja. 2 kali 5 10 ya, satuannya ton. Nah, ini gandum yang dijual 10 ton. Yang ditanya bukan yang dijual, justru yang ditanya sisanya. Berapa ton sisa gandum Bu Broto? Ya sudah, berarti sisa gandum sama dengan, nah tadinya kan gandumnya kan adalah 15 ton. Oke, terus dijual 10 ton. Ya sudah, berarti 15 dikurangi 10 sama dengan berapa ton? 5 ton. Ini yang dimau jawabannya ya. Hati-hati baca soalnya. Jadi sisa gandumnya adalah 5 ton. Kita jawab. Alhamdulillah terjawab sudah soal nomor 28. Terakhir soal nomor 29. Geser dulu. Soal nomor 29 panjang ya, Dek. Kita baca dulu bersama yuk. Sebelum meninggal, Pak Imron menuliskan sebuah wasiat. Isi wasiat tersebut adalah pembagian 19 sapi yang dimiliki Pak Imron kepada 3 anaknya. Berarti 19 dibagi 3. Tetapi tidak begitu. Kenapa? Karena setiap anak nanti pembagiannya nggak sama. Ini dia. Anak pertama diwarisi 1/4 sapi. Tuh, 1/4 bagian dari sapi semuanya ini ya. Anak kedua diwarisi 2/5 sapi. Dan anak ketiga diwarisi 3/10 sapi. Pencatat warisan bingung untuk membagi warisan tersebut karena sapi yang tersedia hanya 19 ekor. Seorang kerabat punya ide membagi sebagai berikut. Alternatif pemecahan masalah. Meminjam 1 sapi, sehingga sapi yang diwariskan menjadi 20 ekor. Kan 19 ditambah 1 ya, Dek, jadi 20 ekor. Anak pertama mendapatkan 20 kali 1/4. Tadi anak pertama bagiannya 1/4 bagian. Jadi 20 kali 1/4 sama dengan 5 ekor. Ini 20 dibagi 4, 5 dikali 1. Benar, 5. Terus anak kedua mendapat 20 kali 2/5
sama dengan 8 ekor. Kita cek ya, 20 dibagi 5, 4 kali 2, 8, betul. Kemudian anak ketiga mendapatkan 20 kali 3/10. Nah, 20 dibagi 10 adalah 2, 2 dikali 3, 6 ekor, sudah betul. Sedangkan 1 ekor sisanya dikembalikan lagi. Ini kalau kita jumlah 5 tambah 8 tambah 6 itu 19 ekor. Benar ya, 19 ekor. Terus yang 1 ekor dikembalikan lagi ke kerabatnya tadi yang meminjamkan ya. Diskusikan. Nah, di bawah ini pertanyaannya, apakah cara yang diusulkan untuk memecahkan masalah tersebut adil bagi semua pihak? Jelaskan. Di sini Kak Sari membantu. Jadi, gini deh, pertanyaannya simpel. Apakah cara yang diusulkan ini tadi adil bagi semua pihak? Jawabannya adalah iya, adil. Nah, kenapa? Di sini dia minta penjelasannya. Alasannya begini, Dek. Kalau misalnya tidak dipinjami 1 ekor sapi oleh kerabat tadi, jadi kita menghitungnya tetap menggunakan angka 19, 19, 19, nanti juga akan ketemu sekian ekor ya, 5 ekor, 8 ekor, 6 ekor. Bagaimana Kak caranya? Seperti ini Kak Sari tunjukkan. Dengan cara pembulatan. Untuk anak yang pertama dulu ya. Ini ya, Sari tulis anak pertama. Nah, dia akan memperoleh 1/4 bagian. Tetapi sekarang kita menggunakannya tetap 19 ekor aja. Berarti 19 dikali 1/4 sama dengan, yuk kita kalikan deh, 19 dikali 1 adalah 19/4. Oke, kita jadikan pecahan campuran ya. Per 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 19? 4 kali 4 ya. 4 kali 4 16. Agar jadi 19 ditambahkan di sini 3. Jadi anak pertama memperoleh 3/4 ekor sapi. Ini langsung kita bulatkan ke atas. Nah, 3/4 itu kalau dibulatkan menjadi 5 ekor. Oke, catat dulu. Sekarang untuk anak yang kedua. Anak kedua, dia bagiannya adalah 2/5. Tetapi di sini kita ngitungnya pakai 19 aja ya. Kita hitung 19 dikali 2/5 sama dengan, yuk 19 dikali 2 adalah 38/5. Sama dengan, ini kita jadikan pecahan campurannya Dek, per 5. 5 kali berapa yang mendekati 38? 5 kali 7 ya Dek ya. Kan 5 kali 7 35. Biar jadi 38 di sini dikasih angka 3 gitu. Nah, sekarang 7 3/5 ini kalau kita bulatkan menjadi 8. Nah, 8 ekor sapi. Oke. Tadi anak pertama 5 ekor, anak kedua 8 ekor. Nah, sekarang anak yang ketiga. Nah, anak ketiga bagiannya adalah 3/10. Yuk kita hitung. 19 dikali 3/10 sama dengan, nih 19 dikali 3 ya, 57. 57/10 gitu. Sama dengan, nah ini kita jadikan pecahan campuran juga. Per 10 kali berapa yang mendekati 57? Tentu saja 10 kali 5. 10 kali 5 adalah 50. Agar jadi 57 di sini harus ditambah angka 7 gini. Nah, 5 7/10 kalau dibulatkan itu adalah 6 ya. 6 ekor. Jadi angka 5-nya ini berubah jadi 6. Oke, sekarang kita cek 5 tambah 8 tambah 6 totalnya berapa? 5 tambah 8 13 tambah 6 19 ekor. Tuh benar. Jadi setiap anak mendapat 5 ekor. Anak pertama, anak kedua 8 ekor, anak ketiga 6 ekor. Ini benar. Dan ternyata hitungannya itu sama persis dengan kalau meminjam 1 ekor sapi dari kerabatnya tadi. Tuh sama 5 8 6. Hitungan kita juga nih 5 8 6. Jadi kesimpulannya adalah, nah tadi kan dia tanyanya gitu ya, apakah pemecahan masalah tersebut adil bagi semua pihak? Iya, adil ya. Jawabannya adil. Adil karena alasannya nih ya, ketika dihitung
dengan cara yang lain pun nah, gini jawabannya tetap sama. Jawabannya sama, kita aja nggak apa-apa. Oke, gini ya. Jadi kalau matematika itu asalkan jawabannya sama, walaupun cara menghitungnya berbeda, itu tetap boleh ya. Matematika itu uniknya di situ. Jadi boleh menghitung dengan berbagai cara asalkan jawabannya sama. Berarti itu benar. Nah, gini ya. Tadi dihitung dengan cara sapinya dijadikan 20 ekor juga benar, dihitung dengan cara pembulatan seperti ini juga benar ya. Jadi kesimpulannya adil ya, masing-masing tiap anak mendapatkan 5, 8, dan 6 ekor gitu. Oke, gimana? Selesai loh ini, kita sudah sampai di nomor 29. Nomor 29 itu soal terakhir ini di halaman 80 ya. Mudah-mudahan kalian kebantu ya adik-adik ya belajarnya ya. Dipelajari lagi, dicoba-coba sendiri lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, tetapi kalau ada yang mau tanya lebih jauh, diskusi dengan Kak Sari ya di dalam grup, boleh ya caranya ketik nama _7, kirim aja ke nomor WA-nya Kak Sari di 081456109870. Nah, ini nanti gabung di grupnya mulai dari 10.000 aja untuk 1 bulan. Nah, 10.000 untuk 1 bulan. Nanti sudah boleh nanya-nanya 1 soal setiap harinya. Murah banget ya. Oke, tanya-tanya aja dulu di kolom komentar, boleh langsung ke WA-nya Kak Sari boleh. Selamat belajar ya adik-adik ya. Kak Sari sudahin dulu. Terima kasih banyak. Kalau kamu suka dengan video penjelasan Kak Sari, boleh di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.